Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda berkenaan dengan uniform distribution atau distribusi seragam. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh kasus, misalkan kasus pada saat penumpang menunggu kereta api. Berapa menit dia menunggu kereta api. Nah, kemudian probabilitasnya yang mungkin terjadi dari kejadian tersebut. Nah, aplikasinya mungkin dapat diterapkan di proses menunggu MTR atau kereta api di stasiun. Baik, saya akan memberikan contoh kasus sebagai berikut. Baik, ini kasusnya. Penumpang yang menunggu kereta api di stasiun menggunakan distribusi seragam atau uniform distribution. Mereka menunggu waktu antara 0 sampai 40 menit. Jadi penumpang tersebut. Pertanyaan pertama, tentukan density function probability-nya. Kedua, gambarkan grafiknya. Tiga, berapakah probabilitas orang menunggu kurang dari 8 menit? Empat, berapa probabilitas orang menunggu lebih dari 30 menit? Baik, kita jawab satu persatu. Yang pertama, berkenaan dengan uniform distribution, itu biasanya grafiknya itu berbentuk seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ya, katakanlah di sini A, di sini B. Uniform biasanya grafiknya itu datar seperti ini. Ya. Jadi kalau sekiranya kurvanya itu bentuknya seperti ini, nah, luasnya itu adalah luas yang saya arsir. Ya. Anggaplah ini persegi panjang. Nah, kalau sekiranya jarak dari bawah ke atas itu saya analogikan sebagai H atau tinggi. Kemudian jarak dari A ke B itu saya gambarkan sebagai B misalkan. Maka luas persegi panjang secara umum itu sama dengan adalah panjang dikali tinggi. Berarti B dikali dengan H gitu ya untuk mengukur luas tersebut. Nah, saya bisa menuliskan seperti ini ya. Kalau misalkan jarak dari A ke sini itu saya analogikan sebagai fx ya. Kemudian B itu bisa dikatakan seperti ini ya. Jarak dari sini ke sini dikurangi ini gitu kan. Berarti B dikurangi dengan A. Sehingga saya bisa menuliskan bahwa B di sini itu adalah B dikurangi A dikali dengan H. H di sini adalah fx, fungsi dari X. Maka untuk menentukan fx atau untuk menentukan H, ya itu kan sama saja dengan A dibagi dengan B, gitu kan? Berarti fx itu sama dengan A dibagi B dikurangi A. Nah, dalam kasus ini A itu sama dengan 1. Nah, kita masuk ke soal. Berarti di dalam soal, kalau misalkan saya ingin menggambarkan, baik, kita kembali ke kasusnya. Jadi, mereka menunggu kereta api antara 0 sampai 40 menit. Kita masukkan ke sini. Berarti 0 itu adalah A kecil. 0 sampai 40. Berarti sampai sini. B itu sama dengan 40. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya gambarkan grafiknya, perintah yang B, maka itu 0 di sini posisinya 40 di sini. Nah, sehingga ini Y, ini X, sehingga di sini itu adalah fx-nya. Gitu kan? Nah, berapakah fx-nya? Nah, formulasi fx kita tahu dari sini. Ya, fx itu sama dengan A
A-nya di sini adalah 1 per B dikurangi A kecil. Ya, B-nya itu adalah 40 dikurangi A kecilnya itu adalah 0. Berarti Fx-nya itu adalah 1 per 40. Oh, kalau begitu, kalau saya ingin menggambarkan, berarti Fx-nya ada di sini. Berarti di sini 1 per 40. Ya. Nah, ini adalah jawaban yang B. Nah, kita lanjut. Lalu bagaimana untuk menjawab yang C? Berapa probabilitas orang menunggu kurang dari 8 menit? Ya. Kalau misalkan saya ingin menggambarkan di sini, ya. Kalau misalkan di sini, kemudian berapa probabilitas orang menunggu lebih dari 30 menit? Berarti kalau di sini ya, berdasarkan grafik ini nih, maka luasnya yang mana gitu ya. Nah, di sini kan orang menunggu antara 0 sampai 40. Kalau 8 menit itu kira-kira di sini ya, mungkin sekitar 8 menit. 30 di sini. Oke. Untuk C, berapa probabilitas orang menunggu kurang dari 8 menit? Berarti kan kalau kurang dari 8 menit berarti arah ke belakang. Berarti luas inilah yang kita cari. Gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari 30 menit berarti antara 30 dan 40 ke depan. Berarti luas inilah yang Anda akan cari. Oke? Kalau kita kembali pada gambar ini, kita lihat B itu sama dengan B dikurangi A. B dikurangi A. Baik, untuk menjawab yang C, berarti kita pakai gambar ini. Ini yang C. Untuk menjawab yang D, berarti kita pakai gambar ini. Ini yang D. Nah, kita mulai dari yang C dulu. Ya. Untuk yang C, kita lihat. Berarti A kecilnya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian B kecilnya itu sama dengan 8. Berarti B atau jarak dari sini ke sini itu sama dengan B kurang A. Sama seperti ini. Itu sama dengan 8 dikurangi 0. Berarti B besarnya itu 8. Nah, berdasarkan pertanyaan yang C tadi, berarti berapakah probabilitas di mana orang yang menunggu itu kita notasikan dengan X kurang dari 8 menit. Berarti kurang dari 8 menit. Seperti ini. Ya. Otomatis di sini PX kurang dari 8 itu sama dengan A gitu ya. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai rumus A itu sama dengan B dikali dengan H besar. Ya. Di mana B-nya itu berapa? B-nya itu kan tadi kita sudah cari. B-nya itu adalah 8. H besar itu adalah jarak dari sini ke sini. Ya, berarti dari sini ke sini itu adalah Fx. Gitu ya. Di mana rumus Fx itu adalah A besar dibagi B min A. Ya. Berarti A besarnya di sini itu adalah 1 per, sesuai dengan rumus ini ya, Fx sama dengan 1 dibagi berapa? 1 dibagi 40 ya. 1 dibagi 40. Fx-nya itu. Kan kita sudah cari tadi. 1 per 40. Oh, kalau begitu, 8 dikali 1 per 40 itu sama dengan 8 per 40. 8 per 40 kita kecilin. Atas dibagi 8, di bawah dibagi 8. 8 bagi 8, 1. 40 bagi 8, 5. Berarti 1 per 5.
Berapakah 1/5? 1/5 itu adalah 0,20. Nah, berarti berapa 0,20? 0,20 ini adalah 20/100, sekitar 20%. Berarti probabilitas orang yang menunggu kurang dari 8 menit itu adalah 20%. Baik, kita lanjutkan yang D. Berapa probabilitas orang menunggu lebih dari 30 menit? Berarti A-nya itu adalah luas yang ini. Yang C, A-nya itu adalah luas yang saya arsir tadi. Oke? Nah, kita jawab yang D nih. Oke? Yang D, A kecilnya berapa? A kecilnya itu 30 kan? B kecilnya 40. Berarti B minus A. Berarti B sama dengan B minus A. 40 dikurangi 30. 10. Berarti B besarnya itu adalah 10. Nah, kalau misalkan berapa probabilitas orang menunggu lebih dari 30? Berarti kalau lebih dari 30 itu antara 30 sampai 40. Berarti probabilitas X atau orang yang menunggu kereta tersebut itu lebih besar daripada 30 dan kurang dari 40. Berarti range-nya antara sini dan sini. Ini untuk subuh X-nya. Nah, otomatis dia hasilnya itu adalah luas dari ini, A. Bagaimana cara mencari luas? Kita pakai rumus yang tadi. B dikali H. B itu panjang, H kali tingginya. Atau panjang kali lebarnya. Luas dari persegi panjang ini. Berarti B dikali dengan H. B-nya berapa? Kita sudah dapat 10. H-nya itu adalah Fx tadi. Ya. Fx itu jarak dari sini ke sini itu kan Fx. Berarti 10 dikali Fx. Berapakah Fx? Fx rumusnya adalah 1/40 dikurangi 0 tadi. Ya, berarti 1/40. Oh, berarti H-nya itu adalah 1/40. Sehingga saya dapat 10/40. Bisa diperkecil, ya, yang atas dibagi 10, 1, yang bawah dibagi 10, 4. Berarti 1/4. 1/4 itu adalah 0,25. Berarti probabilitas orang yang menunggu lebih dari 30 menit itu sama dengan 25%. Ya. Jadi itulah contoh kasus dari uniform distribution. Semoga bermanfaat dan Anda mengerti aplikasi daripada uniform distribution tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.